화장하고 예뻐지면 뭐하냐. 난 여전히 못난 임주경이고 전학 오자마자 너 같은 놈한테 들켜서 소문 날까봐 벌벌 떨면서 잠도 제대로 못 자고 이딴 사투리나 하고. Hai, it's me, Nancy Talking. Selamat datang kembali di YouTube channel aku di episode Belajar Hidup dari Drama Korea Part 2. Jadi video kali ini adalah sambungan dari video aku sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton video aku, please check out this link I put here or here, and then watch it supaya kalian bisa connect dengan pembahasan kali ini di video ini. Jadi video kali ini masih tentang membahas drama Korea True Beauty. Jadi di video sebelumnya kita bahas tentang keuntungan apa yang dimiliki oleh seorang yang punya beauty privilege. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah apa yang dialami oleh mereka yang punya beauty privilege hitam. Apakah kemudian lantas hal itu bisa membuat mereka terbebas dari belenggu, cacian, makian, sindiran oleh netizen maha benar? Nah, let me tell you, not at all, nggak bakalan. Kenapa? Ya karena kita memang hidup di tengah-tengah lingkungan dengan berbagai macam karakter, dan karakter yang paling mendominasi adalah rasa tidak puas, entah ke diri sendiri atau ke diri orang lain, kayak gitu. Nah, mungkin kalian udah nonton di episode dimana Jukyung ini memutuskan untuk Jukyung ini pindah sekolah, kemudian dia memutuskan untuk merubah total penampilannya. Dia merubah cara berpakaiannya, she puts makeup on her face, kemudian yang membuat dia menjadi disukai, dikagumi banyak orang di lingkungan barunya, yang jauh dari kata jelek yang dialami sebelum di sekolah sebelumnya. Tetapi apakah lantas hal itu membuat dia bebas, membuat dia kemudian become the real queen? Enggak, ternyata dia masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. What if kalau misalkan teman yang barunya sekarang itu tahu kehidupan dia sebelum dia pindah sekolah, atau teman-temannya kemudian find out wajah aslinya gimana. Jadi dia masih hidup dalam rasa ketakutan itu. Ada beberapa scene menarik yang menurutku sangat-sangat relatable to our real life, dimana si Jukyun ini kadang merasa insecure. Enggak sih, kadang dia merasa bahwa she's not doing her life. Ketika dia upload foto, foto yang cantik di Instagram, kemudian merasa sedih bahwasanya apa yang dia upload di Instagram itu bukan dia gitu. Jadi itu ketakutan itu yang dia rasakan. It's very relatable to our real life. Banyak orang kan, termasuk aku juga sih sebenarnya. Kadang ketika kita ambil foto, take a picture, terus misalkan berpuluh-puluh picture tapi hanya satu di-upload, and it's just like the best out of the best, because you don't want to, kita nggak ingin terlihat imperfect in front of people, which somehow membuat kita itu merasa we are faking our life. Hal ini berarti beauty privilege or pretty privilege itu tidak melulu memberikan pengaruh atau dampak positif kepada orang yang mempunyai beauty privilege itu. Ternyata ini juga bisa memberikan dampak negatif. Sebab karena orang dengan beauty privilege-nya, orang yang dengan kesempurnaan tampilan fisiknya itu akan mendapat ekspektasi besar dari lingkungannya. Sehingga apapun yang dilakukan itu harus sesuai dengan ekspektasi yang dia dapatkan. Jadi kalau misalkan dia tidak bisa memenuhi ekspektasi yang orang-orang berikan kepada dia, maka orang-orang itu akan merasa kecewa terhadapnya, sehingga ini akan membuat dia punya pressure atau beban yang sangat besar dari ekspektasi itu. Sama seperti Jukyung yang harus bersembunyi, yang harus hidup dalam rasa ketakutan dengan berbagai macam overthinkingnya, bagaimana kalau misalkan dia ketahuan. Jadi itu berarti menjadi cantik tidak melulu memberikan dampak positif.
Contoh lain misalkan, because you're not talking about true beauty, and I'm just gonna give you an example of one of the casts. Salah satu castnya itu male leadnya, Cha Eun-woo, or Suho, or Lee Dong-min. Jadi Cha Eun-woo ini adalah idol. Dia bukan aktor, tapi dia idol. Nah, kemudian sejak dia debut bersama ke-6 membernya yang lain, ke-5 membernya yang lain, dia itu mendapat perhatian lebih karena ya tampilan fisiknya, physical appearance-nya itu sangat mumpuni atau bisa dikatakan berbeda dari member-member yang lain, sehingga tak jarang dia itu di beberapa kesempatan mendapatkan banyak keistimewaan yang kemudian membuat dia mendapat banyak tawaran pekerjaan, tawaran job, entah itu iklan, MC, main film, main drama, ya. Tapi kemudian privilege yang diberikan kepada dia ini ternyata bersamaan dengan ekspektasi orang terhadap dia. Ya bahkan di awal-awal debutnya sebagai aktor, dia banyak mendapatkan komentar atau kritikan dari penggemarnya bahwasanya ya aktingnya kaku. Ya apa yang mereka ekspektasikan terhadap Cha Eun-woo ini tidak terjadi sesuai apa yang mereka ekspektasikan gitu. Jadi ya tentunya hal ini membuat banyak penggemar kecewa terhadap Cha Eun-woo. Ya, karena itu tadi mereka menaruh harapan lebih terhadap Cha Eun-woo dengan pretty privilege yang dia miliki. Dan tentunya hal ini membuat si Cha Eun-woo ini merasa terbebani, of course, karena banyak di beberapa kesempatan dia mengutarakan perasaannya bahwa sebenarnya somehow apa yang dia dapatkan dari privilege yang dia miliki ini ternyata sedikit banyak membebaninya gitu ya, meskipun pada akhirnya dia belajar dari kesalahannya dan ya bisa dikatakan bahwa kemampuan aktingnya sangat meningkat gitu, apalagi di beauty ini gitu. So dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa menjadi cantik, menjadi jelek sekalipun, punya beauty privilege ataupun tidak, sebenarnya sama-sama punya sisi positif ataupun negatifnya, sama-sama punya bebannya masing-masing gitu. Jadi there is no such kind of standard that can make us settle. Ya karena memang hidup di bawah ekspektasi orang lain gak akan pernah membuat kamu bebas. Ya karena memang kamu gak bisa penuhin semua ekspektasi orang, because it's such something that is very impossible to do. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya sebaiknya instead of trying to satisfy other people, it's better for you to just satisfy yourself first. Jadi puaskan aja diri kamu sendiri dulu. Kamu ingin melakukan hal itu, kamu ingin menjadi seperti apa, ya memang karena kamu yang mau gitu. Ya bukan karena orang lain yang mau kamu seperti itu gitu. Menjadi cantik, menjadi indah perlu, karena memang itu yang membuat kamu kemudian bisa survive. Tapi kamu melakukan hal itu bukan karena dilihat dari perspektif orang lain. It's because of you. Ya misalkan nih, kamu ngaca kan, kamu bercermin, kemudian kamu lihat diri kamu kucel, kumel, ya pasti kamu risih melihat diri kamu yang seperti itu. Jadi you should better do the self-care, karena memang kamu yang mau, karena memang kamu ingin berubah, kamu ingin mengubah penampilan kamu, bukan ya karena orang lain suruh kamu seperti itu. Jadi at the end, ya kamu hidup on your own self-expectation, bukan ekspektasi orang lain. Pun nantinya kamu mendapatkan label, kamu dilabeli dengan beauty privilege itu, ya udah, itu let's say it's just bonus for you. Pun nantinya kamu tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain dari privilege yang kamu dapatkan, kamu nggak harus menjadikan itu sebagai beban, karena memang kamu melakukan hal itu hanya untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. So as simple as that, just be yourself, do whatever you wanna do, and don't live under other people's expectation. Okay guys, so I think that's it. That's the end of today's video. Thank you, terima kasih udah nyimak sampai akhir. And I'm not trying to menggurui gitu, I'm just trying to share to you guys. And seperti biasa, I'd love to know your insight on this issue. Please put your comment on the comment sections down below, and I will see you guys on
the next video. 네가 어떤 모습이든 화장을 했든 안 했든 항상 임주경 너잖아. 아닌데.